Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Asgira, jurusan Sistem Informasi kelas A, NIM 180250501016. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi yang dibawakan oleh dosen Muhammad Harun Ashar Eskom. Pertanyaan yang pertama, apa itu sistem informasi? Sebelum kita mengetahui apa itu sistem informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem dan apa itu informasi. Jadi, sistem itu adalah unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kategori tertentu, sistem juga bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya informasi. Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Dan sebuah informasi harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami agar berguna bagi si penerima informasi tersebut. Lalu masuk ke sistem informasi. Arti dari sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Maksud dari mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi itu misalkan sebuah sistem informasi mengumpulkan sebuah data, lalu melakukan proses pengubahan atau mengubah sebuah data menjadi informasi yang dapat disebarkan di dalam organisasi ataupun di masyarakat. Setelah memahami apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa sistem informasi itu harus bisa menyimpan, mengolah, mengambil, mengubah, serta mengomunikasikan sebuah informasi kepada masyarakat ataupun di dalam organisasi. Maksudnya sistem informasi ini harus memberikan atau mengomunikasikan dengan baik yang mudah dipahami oleh si penerima informasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep sistem informasi? Jadi, konsep sistem informasi itu terdiri dari dua blok. Nah, yang blok pertama yaitu blok desain, yang kedua itu blok permintaan. Blok desain ia menyatakan sumber logis dan fisik yang harus terurut atau tersusun untuk menghasilkan informasi dari data. Sedangkan blok permintaan menyatakan alasan untuk dipertimbangkan apabila susunan blok desain dari suatu sistem informasi menjelaskan sebelum kita mendesain suatu sistem informasi, yaitu menyusun blok desain. Kita harus memastikan kebutuhan dan persyaratan organisasi, yaitu nilai khusus dari blok permintaan. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya itu adalah apa itu DIP atau DIP. Jadi DIP itu adalah singkatan dari data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah suatu yang masih berbentuk mentah atau belum memiliki arti bagi si penerima data tersebut dan masih membutuhkan sebuah pengolahan atau proses untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi data ini berupa seperti gambar, angka, dan simbol-simbol lainnya. Selanjutnya informasi. Informasi ini adalah merupakan sebuah berita atau hasil dari pengolahan data yang lebih bisa dipahami oleh si penerimanya. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah informasi yang telah diorganisasikan dan melalui proses agar memenuhi sebuah pemahaman. Pertanyaan yang keempat yaitu komponen yang membangun sistem informasi.
Jadi ada beberapa komponen-komponen yang membangun sistem informasi. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Ia bersifat bisa dilihat dan dapat diraba. Ia bersifat nampak seperti contohnya keyboard, mouse, dan masih banyak lagi. Selanjutnya software. Software itu adalah perangkat lunak. Ia bersifat seperti ia dapat dibaca dan ditulis oleh komputer dan ia disimpan secara digital. Selanjutnya basis data atau database, yaitu kumpulan-kumpulan catatan-catatan yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan. Selanjutnya prosedur atau pengoperasian, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai dalam menjalankan sebuah proses data. Selanjutnya user atau pengguna komputer, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi. Dari komponen-komponen tersebut, mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu sistem informasi dalam organisasi. Jadi organisasi itu adalah wadah atau tempat dari sekelompok orang untuk bekerja sama dalam untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam organisasi itu memiliki struktur dan ia bekerja sama secara rasional dan sistematis, dan dalam organisasi ia bekerja menurut dengan struktur yang ada. Adapun peran penting sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, semua informasi yang didapatkan lebih cepat atau tepat waktu, karena dalam organisasi itu harus update dan tidak boleh ketinggalan informasi. Jadi peran penting sistem informasi ini yang memberikan informasi secara cepat dan tepat waktu. Nah, yang kedua, melakukan proses transaksi pasti membutuhkan sistem informasi. Jadi dalam organisasi itu, dalam kegiatan transaksi itu membutuhkan sistem informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, mempermudah pengembangan dalam sebuah organisasi. Artinya dalam banyaknya informasi yang diketahui dalam organisasi bisa mempermudah mengembangkan sebuah organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya, sistem informasi ini dapat memberikan sebuah pengambilan keputusan. Jadi informasi ini bisa memberikan informasi ke dalam sebuah organisasi agar dapat mengambil sebuah keputusan. Soal dan jawaban, itulah dari 5 soal yang diberikan. Itulah jawaban dari saya, dan itu juga merupakan tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah konsep sistem informasi semester 4 menuju ke semester 5. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Harun. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih telah mengajarkan kami tentang mata kuliah konsep sistem informasi. Dan terima kasih telah memberikan
pengetahuan dan pengalaman kepada kami angkatan 2018 semester 4, dan semoga itu bermanfaat bagi kami di masa depan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.